Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Newsline. Kali ini bersama saya Valencia Belvinci. Dan saya Marcelina Tumundo. Selain 3 berita utama tadi, pemirsa kami sudah siapkan rangkaian informasi terkini hanya untuk Anda. Dan kali ini kita akan mulai Newsline dengan informasi trending topik. Kira-kira hari ini apa saja yang sedang ramai diperbincangkan? Besok ini Marcel ya kan, kita lagi menanti bagaimana hasil Timnas Indonesia U17. Nanti akan berlaga melawan Timnas Korea Selatan. Ada satu lagi, saya nanti juga akan bersama Marcel menghadirkan ulasan terkini untuk Anda pemirsa, informasi penting seputar arus balik lebaran. Karena pasti sudah banyak orang-orang yang mau kembali lagi ke Jakarta ya. Ya betul sekali, bagaimana rekayasa lalu lintas yang disiapkan jelang puncak arus balik. Kami akan hadirkan pemirsa selengkapnya di Newsline Trending Topik untuk Anda. Jadi pemirsa, siap-siap kita nanti akan lihat bagaimana Timnas Indonesia U17 akan berlaga melawan Timnas Korea Selatan U17 dalam laga perdana grup C Piala Asia U17. Ini akan digelar besok hari Jumat 4 April 2025 di Al Faisal Stadium Jeddah, Arab Saudi. Kita lihat bersama pemirsa, inilah gambaran bagaimana Timnas U17 sedang berlatih mempersiapkan secara intensif bagaimana menggunakan waktu yang ada secara maksimal untuk latihan taktik dan juga pematangan skema permainan. Ini menjadi fokus dari pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto. Nova juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan kualitas yang mencolok antara anak asuhnya dengan pasukan muda dari Korea Selatan. Jadi dari pernyataan itu kita bisa memahami bahwa Nova Arianto ini optimis meraih kemenangan nanti kalau tim asuhannya bisa mengeluarkan permainan terbaik. Ini jangan lupa ditonton ya, pukul 22 waktu Indonesia Barat pemirsa, besok tanggal 4 April. Jadi mereka akan menyiapkan fisik, kemudian meminta seluruh skuad menyiapkan mental juga untuk berada di pertandingan laga pembuka nanti. Saya mau ajak Anda kita simak dulu pernyataan pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto berikut ini. Pastinya setelah kita tiba di Arab dan setelah kita melakukan uji coba terakhir dengan Iran, akhirnya kita fokus dengan apa yang akan kita buat ya, apa yang kita akan buat saat kita akan melawan Korea nanti di tanggal 4, dan apa yang kita taktikal, apa yang akan kita siapkan baik bertahan atau menyerang, itu yang akan kita berikan kepada pemain agar pemain semakin paham apa yang bisa mereka lakukan nanti di pertandingan lawan Korea Selatan. Pastinya Korea menjadi lawan yang paling berat ya di grup ini ya, tetapi saya melihat pemain cukup mempersiapkan secara mental, secara taktik, secara strategi. Saya lihat pemain cukup siap untuk menghadapi Korea dan harapannya di saat pertandingan pertama kita melawan Korea pemain bisa lebih maksimal. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari pelatih Nova Arianto yang memang optimis dan percaya dengan kemampuan dari anak-anak asuhnya. Walaupun nanti memang akan menghadapi Korea Selatan, ini menjadi salah satu tim unggulan juga di Asia. Tapi tentunya Garuda Muda sudah memasang target lebih jauh. Pasalnya Timnas Indonesia U17 juga berjuang untuk merebut tiket ke Piala Dunia U17 tahun 2025 ini pemirsa. Jadi gini pemirsa, kalau mau lolos ke Piala Dunia U17, Indonesia hanya perlu lolos grup Piala Asia U17. Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung di Qatar tanggal 2 sampai dengan 27 November 2025. Sedangkan Piala Asia U17 2025 berlangsung tanggal 3 sampai 20 April 2025 yang nanti akan menjadi ajang kualifikasi. Ya, nanti ada 8 tim yang akan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 dan 8 tim ini otomatis akan menjadi wakil Asia di Piala Dunia U17 2025. Piala Asia U17 tahun ini diikuti oleh total ada 16 tim, kemudian mereka terbagi menjadi 4 grup. Kebetulan kalau Indonesia ini masuk ke grup C ya, dan salah satunya melawan Korea Selatan pemirsa. Ini kita lihat ya pemirsa, bagaimana sih sebenarnya jadwal Timnas Indonesia di Piala Asia U17. Jadi upaya Timnas meraih mimpi ke Piala Dunia U17 akan dimulai dengan melawan Korea Selatan besok, kemudian nanti akan bertemu dengan Yaman tanggal 7 April 2025 dan harus menghadapi Afghanistan tanggal 10 April 2025.
Ini perlu dicatat ya untuk mendukung timnas Indonesia. Jadi kita nonton bareng, kita kasih support walaupun tidak bisa ada di Jeddah besok malam. Ya kan, masih suasana lebaran. Betul, tapi kita bisa tetap memberikan dukungan, support, doa yang terbaik untuk Garuda Muda. Nah pemirsa, bicara soal siapa saja nih nanti yang akan berjuang ya untuk tim nasional kita di U17. Hal menarik pemirsa, ini kita lihat dari susunan atau skuad timnas Indonesia U17. Ada 23 pemain yang dipanggil oleh pelatih Nova dan salah satunya yang menarik perhatian dan performanya ditunggu-tunggu adalah dari Putu Panji, Matthew Baker, Zaha Pigoli, Mirza Firyatullah, sampai ada Josh Holong. Nah ini dia ya pemirsa, mulai dari kiper, back yang sudah dipanggil oleh pelatih dan mengikuti latihan saat ini. Oke, nah yang paling menarik perhatian itu adalah Matthew Baker. Ini salah satu ya di antara banyak Garuda Muda yang menarik perhatian. Jadi ceritanya unik pemirsa, Matthew Baker ini merupakan kelahiran Melbourne, Australia. Nah Matthew ini memiliki darah campuran Australia dari sang ayah dan Indonesia dari ibunya. Matthew posisinya sebagai back, mengawali karir sepak bolanya di akademi lokal Australia. Tapi ternyata Matthew sempat mendapatkan panggilan untuk membela timnas Australia U17. Namun ternyata pada saat itu Matthew menolak panggilan itu karena lebih memilih untuk mewakili Indonesia. Ya, nah pilihan dari Matthew Baker ya untuk memilih Indonesia daripada Australia nih, ini tentunya juga mendapatkan sambutan positif baik dari PSSI maupun dari seluruh penggemar sepak bola di Indonesia. Tentunya kita dukung terus perjuangan timnas Indonesia U17 yang akan dimulai esok hari. Semoga Garuda Muda ini bisa meraih poin ya untuk bisa lolos dari fase grup, masuk ke perempat final dan ini juga bisa menjadi tiket ke Piala Dunia U17 2025. Amin. Mudah-mudahan lolos ya. Nah, pemirsa, pada Piala Dunia U17 edisi tahun ini, Asia itu punya jatah 9 tiket. Satu tiket ini dipastikan untuk Qatar, jadi sekarang sisanya ada 8 posisi untuk tim yang bisa lolos ke babak perempat final di Piala Asia U17. Artinya Garuda Muda butuh lolos fase grup Piala Asia U17 untuk bisa mewujudkan mimpi langsung melenggang ke Piala Dunia U17. Betul sekali. Nah ini juga sudah menjadi optimisme ya dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memang targetnya adalah timnas U17 harus lolos ke Piala Dunia U17. Dan ia yakin bahwa Garuda Muda ini memiliki kemampuan yang mumpuni. Oke. Jadi nanti seperti yang sudah kami sampaikan jadwalnya pemirsa, setelah laga perdana grup untuk melawan Korea Selatan, nanti tanggal 7 April 2025 Indonesia akan bertemu dengan Yaman. Kemudian tanggal 10 April giliran Afghanistan yang akan menghadapi Garuda Muda. Jadi kita harus menjadi warga negara yang baik, kita support. Kemudian Anda juga ajak ya banyak-banyak yang nonton nanti Garuda Muda karena mereka sampai hari ini tuh tetap latihan. Betul. Banyak yang dikerjakan sejauh ini mungkin dari latihan fisik, latihan mental, persiapan strategi macam-macam ya Marcel. Betul, persiapan taktik yang dilakukan oleh pelatih dan mudah-mudahan teman-teman atau seniornya ya yang kemarin juga habis menang ini melawan Bahrain, ini bisa menyuntikkan semangat untuk para pecinta sepak bola dan juga untuk Garuda Muda yang akan berlaga di Piala Asia U17. Nah pemirsa, kami juga akan bacakan bagaimana komentar dari warganet seputar Piala Asia U17 ini. Yang pertama kita bacakan dari @elia di media sosial Instagram. Penentuan justru di match pertama sih, menang atau draw pasti semakin mengubah mental semangat. Harus semangat. Lanjut lagi pemirsa dari @asiana, semangat bawa bangga Garuda Muda katanya gitu. Ya, kemudian dari @erwin, junior dan senior semuanya berangkat lolos. Ayo Indonesia. Ini mudah-mudahan ya junior senior sama-sama lolos ke Piala Dunia. Harus optimis sama seperti komen dari @amina pemirsa, optimis bisa sampai Piala Dunia. Ini semua komentarnya positif ya Marcel ya. Ya, semuanya positif dan juga mendukung seperti dari @kylie, let's go Garuda Muda. Ayo Garuda Muda, tunjukkan ya bagaimana kita juga mampu untuk berlaga di kancah internasional. Nanti kami berdua juga pasti akan nonton ya Marcel ya. Nanti kita lihat bagaimana Garuda Muda bisa memberikan performance terbaik nanti di laga besok pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nanti usai jeda kita punya informasi lainnya. Ya, Valen dan pemirsa, usai jeda kita akan hadirkan informasi trending topik berikutnya. Ini soal rekayasa lalu lintas arus balik Lebaran 2025 pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.